Di tengah perairan Teluk Jakarta, berdiri sebuah pulau kecil yang menyimpan sejarah besar, Pulau Onrus. Namanya mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, namun pulau ini pernah menjadi saksi bisu perputaran roda sejarah dari masa VOC, kolonial Belanda, hingga kini ditetapkan sebagai cagar budaya. Untuk memahami pentingnya Pulau Onrus, kita harus kembali ke abad ke-17, masa ketika Jayakarta masih berdiri di bawah Kesultanan Banten. VOC awalnya membangun galangan kecil dan gudang sederhana di Pulau Onrus pada 1615, atas izin Pangeran Jayakarta. Lokasi ini dipilih karena strategis, dekat dengan pelabuhan Jayakarta, namun aman dari pengawasan langsung. Ternyata langkah kecil ini adalah taktik awal VOC untuk menjadikan Onrus sebagai batu loncatan dalam menguasai Jayakarta. VOC, dipimpin Jan Pieter Soenchun, menggunakan Onrus sebagai basis militer. Dari sini, strategi penyerbuan Jayakarta disusun. Pada 30 Mei 1619, pasukan VOC bergerak dari Onrus, membakar masjid, keraton, pasar, hingga rumah-rumah penduduk Jayakarta. Kota Jayakarta hancur, diganti dengan nama baru, Batavia. Onrus adalah titik awal jatuhnya Jayakarta. Sejak saat itu, Onrus identik dengan ekspansi dan kolonialisme. Sejak VOC berkuasa, Onrus berulang kali dibangun dan dirombak. Dari benteng kecil, 1656, lalu menjadi benteng besar berbentuk segi 5 dengan bastion pada 1671. Uniknya, fungsi bangunan sering berubah. Benteng jadi gudang beras, karantina haji jadi penjara. Seakan-akan Onrus tidak pernah menemukan fungsi tunggalnya. Onrus berkembang menjadi galangan kapal terbesar di Asia pada abad ke-18. Tidak hanya kapal VOC, tetapi juga kapal asing dari Inggris, Perancis, hingga Asia diperbaiki di sini. Teknologi modern digunakan, termasuk kincir angin, 1674 dan 1691, untuk menggergaji kayu lebih efisien. Onrus benar-benar menjadi simbol kemajuan teknologi dan bisnis VOC. Sekaligus lambang eksploitasi, ribuan Buddha dipaksa bekerja keras di sini. Nama Onrus yang berarti, tak pernah beristirahat, tercermin nyata. Pulau ini tak pernah sepi, selalu sibuk oleh aktivitas militer, dagang, dan kerja paksa. Onrus juga berfungsi sebagai pos militer. Dari menara dan bendera tinggi, Belanda bisa mengamati pergerakan kapal musuh dari barat. Bentengnya mirip kura-kura besar, dengan bastion di setiap sudut, lengkap dengan meriam dan gudang amunisi. VOC benar-benar menjadikan Onrus sebagai benteng terdepan yang menjaga Batavia. Namun, nasib Onrus sering berulang. Dibangun megah, lalu hancur karena perang, bencana, atau ditinggalkan. VOC bangkrut pada 1799, disusul serangan Inggris yang menghancurkan Onrus pada 1800 dan 1810. Pulau kecil ini seolah ditakdirkan untuk terus berganti wajah, mengikuti dinamika zaman.
Dari pusat militer hingga galangan kapal, dari benteng megah hingga reruntuhan, Pulau Onrus telah menjadi cermin perjalanan kolonialisme Belanda di Nusantara. Namun sejarah Onrus tidak berhenti di sini. Pada masa berikutnya, ia juga menjadi saksi perjalanan spiritual umat Islam Nusantara yang hendak berangkat haji, sekaligus tempat karantina penyakit menular. Selain sebagai pangkalan militer, Onrus juga digunakan sebagai tempat karantina jamaah haji sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ribuan calon haji dari berbagai daerah Nusantara ditempatkan di sini untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diberangkatkan ke Mekah. Peran ini menjadikan Onrus bagian penting dalam sejarah sosial dan religius Indonesia. Bagi para jamaah haji, Onrus bukan sekadar pulau, melainkan gerbang spiritual menuju Tanah Suci. Setelah masa kolonial, pulau ini sempat digunakan oleh Jepang sebagai penjara. Kemudian, pada masa awal kemerdekaan, Onrus mengalami berbagai perubahan fungsi, namun perlahan ditinggalkan. Sisa-sisa bangunan benteng, rumah sakit, hingga bara karantina kini menjadi bukti fisik perjalanan panjang sejarahnya. Saat ini, Pulau Onrus ditetapkan sebagai situs cagar budaya di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Bersama pulau lain di sekitarnya, Kelor, Cipir, dan Bidadari, Onrus menjadi bagian dari Taman Arkeologi Onrus. Pengunjung dapat melihat reruntuhan benteng, bekas bara karantina haji, serta makam-makam kuno yang masih terawat. Pulau ini bukan lagi pusat militer atau karantina, tetapi ruang edukasi sejarah dan wisata budaya. Pulau Onrus hari ini adalah ruang refleksi, mengingat masa lalu, memahami perjalanan bangsa, dan menghargai warisan budaya. Onrus diharapkan dapat terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah dan edukasi. Peran masyarakat, pemerintah, dan akademisi sangat penting dalam merawat keberadaan cagar budaya ini. Pelestarian Onrus tidak hanya tentang menjaga bangunan tua, tetapi juga menjaga memori kolektif bangsa. Harapannya, generasi muda bisa melihat Onrus sebagai laboratorium sejarah yang hidup, tempat belajar tentang perjuangan, kolonialisme, hingga interaksi sosial keagamaan di masa lalu. Menjaga Pulau Onrus berarti menjaga jati diri bangsa. Sejarah yang ada di pulau kecil ini adalah milik kita bersama, untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Pulau Onrus adalah saksi bisu perjalanan panjang Nusantara. Dari pusat aktivitas VOC, tempat karantina haji, hingga kini menjadi cagar budaya, Onrus mengingatkan kita bahwa sejarah bukan sekadar cerita,
melainkan warisan yang harus dirawat. Mari kita jaga Pulau Onrus, agar tetap hidup dalam ingatan dan memberikan makna bagi masa depan.